Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maripa Anissa, NIM 2119163. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pembahasan kelompok kami tentang lingkungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang begitu sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya tentang bagaimana berakhlak kepada Tuhan penciptanya, bagaimana berakhlak kepada sesama manusia. Islam juga mengajarkan umatnya bagaimana berakhlak kepada alam lingkungannya, seperti hewan, tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun. Alam ini diciptakan oleh Allah dan menjadi milik Allah. Semua memiliki ketergantungan kepadanya. Miliknya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Namun demikian, Allah mempercayakan alam ini kepada manusia untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Binatang, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di bumi semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia harus bisa menjaga, memelihara, dan mengelolanya agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Semua adalah umat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diperlakukan secara wajar, baik, dan bertanggung jawab. Manusia tidak berhak merusaknya. Jika terjadi bencana alam, berarti akibat ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan ajaran agama tentang berakhlak dengan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia Saputri dengan NIM 21268 akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu poin C, kasih sayang terhadap binatang. Binatang adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nyawa, mampu berinteraksi dengan manusia selayaknya manusia itu sendiri. Binatang juga mampu menirukan tingkah laku manusia, mampu menjadi penolong, bahkan ada yang menjadi pengaman bagi pemiliknya. Ini menandakan adanya kesamaan dengan manusia. Maka oleh karena itu kita harus memiliki kasih sayang kepada binatang tersebut dengan cara tidak menyakiti, bahkan membunuh binatang tersebut. Ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan binatang. Yang pertama, tidak membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jika kita memiliki kuda, sapi, kerbau, maka jangan sekali-sekali memaksa mereka membawa barang yang bisa melukai dan mencederainya. Yang kedua, tidak menempatkan mereka dengan binatang yang lain yang bisa membahayakan keselamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yulianti, NIM 2119164. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan makalah kami, D. Kasih sayang terhadap tumbuhan. Kita mungkin mengeluh dengan cuaca panas yang membuat kita tidak bisa berlama-lama di luar, atau mengeluh dengan banjir yang sudah menjadi langganan setiap tahun. Pernahkah kita pikirkan bahwa semua berhubungan dengan keberadaan pohon yang mungkin sering menyusahkan kita karena daunnya yang berserakan, pohon yang akarnya sering merusak tembok rumah kita sehingga kita lebih suka menebangnya. Mungkin kita menyelesaikan masalah kecil ini, tetapi kita malah membuat masalah besar lainnya. Karena ketiadaan pohon menyebabkan iklim menjadi lebih panas dan banjir yang menjadi langganan setiap tahun. Menanam pohon memperoleh banyak manfaat seperti 1. Mengurangi permasalahan pemanasan global. 2. Mengurangi banjir. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup. Pohon menciptakan keindahan, kesejukan, dan ketenangan. Yang terakhir, membuat anak lebih mudah belajar. Di lingkungan sekolah atau madrasah yang pepohonannya rimbun dan hijau memberi ketenangan bagi anak-anak dalam belajar, sehingga mudah menghafal dan mempermudah proses belajar. Penebangan pohon yang dilakukan secara liar dapat berakibat buruk terhadap manusia dan kehidupannya. Di antaranya, dampak buruk dari penebangan pohon secara liar tersebut adalah 1. Apabila hujan, mudah terjadi tanah longsor karena
tanah tidak mampu lagi menahan air seluruhnya tanpa bantuan dari akar pohon. Yang kedua, mudah terjadi musim kemarau, karena tidak ada lagi akar pohon yang bisa menyimpan cadangan air sehingga tanah menjadi tandus. Yang ketiga, terjadinya pemanasan global yang akan mengakibatkan menipisnya lapisan ozon di muka bumi ini. Hal tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang keempat, memicu punahnya hewan-hewan yang tinggal di hutan, karena tempat tinggal atau hutan habis ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.